Kisah cinta sejati tidak mengenal rupa, harta, ataupun keadaan. Inilah kisah nyata yang menggetarkan hati tentang Raka, seorang pemuda sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, dan Sinta, seorang gadis cantik yang lumpuh sejak usia belia akibat kecelakaan tragis. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja di sebuah perpustakaan desa, ketika Raka melihat Sinta membaca buku sendirian di kursi roda. Meski tubuhnya lumpuh, semangat dan kecerdasan Sinta mampu membuat Raka jatuh cinta. Namun cinta mereka tak mudah. Raka harus menghadapi cibiran warga, penolakan orang tua Sinta, bahkan ancaman kehilangan pekerjaan demi membela wanita yang ia cintai. Tak ada yang menyangka bahwa Raka akan tetap bertahan. Ia bekerja siang malam demi biaya perawatan Sinta. Ia menabung selama bertahun-tahun agar bisa mengajak Sinta berobat ke luar kota. Dan ketika akhirnya Sinta berhasil menjalani operasi tulang belakang, takdir kembali menguji. Raka divonis menderita penyakit kronis yang mengancam nyawanya. Namun cinta mereka tidak pudar. Di tengah derita, mereka menikah secara sederhana di pelataran rumah sakit. Raka menghembuskan napas terakhir di pelukan Sinta, meninggalkan pesan cinta yang tak akan pernah hilang. Jika aku tak bisa menua bersamamu, izinkan aku jadi alasan kau tersenyum setiap pagi. Video ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pengorbanan, harapan, dan kekuatan hati manusia. Cerita ini akan membuat siapapun merenung tentang arti cinta sehidup semati yang sebenarnya. Saksikan kisah haru ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung kisah cinta sejati seperti ini, agar lebih banyak yang terinspirasi. Dalam hidup ini, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang, cinta hadir dalam kesederhanaan, dalam ketulusan, dan dalam penderitaan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pemuda miskin dan gadis lumpuh. Tentang cinta yang tak pernah meminta, hanya memberi, hingga akhir hayat. Namaku Raka. Aku hanya anak tukang kayu dari desa kecil di lereng Gunung Merbabu. Sejak lulus SMA, aku bekerja sebagai penjaga perpustakaan desa. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan bantu orang tuaku. Hari itu, hujan turun rintik. Saat aku membersihkan rak buku, aku melihat seorang gadis datang dengan kursi roda yang didorong ibunya. Ia mengenakan sweater abu-abu. Rambutnya panjang, matanya tajam tapi sendu. Namanya Sinta. Ia lumpuh sejak umur 12 tahun karena kecelakaan mobil yang menewaskan ayahnya. Tapi yang paling menakjubkan, semangat hidupnya menyala. Ia suka membaca puisi dan buku psikologi. Kami mulai bicara, tertawa, dan tanpa sadar. Aku jatuh cinta. Aku tahu mencintai Sinta bukan perkara mudah. Dia istimewa, dan aku hanya pemuda biasa dengan gaji tak seberapa. Tapi aku tak bisa berpaling. Setiap pagi, aku menanti dia datang ke perpustakaan. Aku siapkan buku-buku favoritnya. Kami berdiskusi, bercanda, saling menguatkan. Aku menyatakan cinta lewat puisi yang kutulis sendiri. Kau tak bisa berjalan, tapi hatimu membuatku melangkah lebih jauh dari siapapun. Dia menangis, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, seorang gadis berkata, "Aku juga mencintaimu, Raka." Orang tua Sinta menentang keras hubungan kami. "Apa yang bisa kamu beri untuk anak saya selain derita?" kata ibunya. Aku diam. Tapi dalam diam itu, aku bersumpah akan membuat hidup Sinta lebih bahagia, meski hanya 1 hari. Aku mulai bekerja lebih keras. Siang di perpustakaan, malam bantu warung makan. Aku sisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bantu biaya terapi Sinta. Warga kampung mengejek. Buat apa pacaran sama gadis lumpuh? Cari yang normal saja. Tapi aku tak peduli. Setelah 2 tahun menabung, akhirnya kami bisa membawa Sinta ke rumah sakit besar di Semarang. Dokter bilang, ada harapan. Tulang belakangnya bisa dioperasi dan perlahan latihan jalan. Operasi itu berjalan 8 jam lamanya. Aku menunggu di depan ruang operasi sambil memeluk jaket miliknya. Doaku hanya satu.
Tuhan, kalau satu dari kami harus menderita, biar aku saja. Saat Sinta keluar dari ruang operasi, ia tak sadar. Tapi saat dia membuka mata dan melihatku, ia berkata, "Aku ingin menikahimu, Raka, meski harus duduk di kursi roda selamanya." Beberapa bulan setelah operasi, ada kabar baik. Sinta mulai bisa berdiri pelan-pelan dengan alat bantu. Tapi saat harapan mulai tumbuh, langit seperti runtuh menimpaku. Aku jatuh pingsan di perpustakaan. Setelah diperiksa, aku divonis mengidap penyakit langka sindrom degeneratif otot yang bisa menyerang sistem tubuh perlahan dan bisa berujung kematian. Tubuhku mulai lemah, kakiku sering kram, tanganku gemetar. Aku ingin sembunyi, aku ingin lari. Tapi Sinta yang dulu lumpuh, kini menggenggam tanganku. "Kau yang ajarkan aku berjalan lagi, Raka. Sekarang izinkan aku menopangmu." Kami akhirnya menikah, sederhana di pelataran rumah sakit, di antara bau antiseptik dan harapan yang rapuh. Hari itu, aku duduk di kursi roda, dan Sinta berjalan ke arahku. Perlahan, kakinya masih lemah, tapi hatinya kuat. Ia datang, menggandengku, dan berkata, "Hari ini, aku bukan pengantin biasa. Aku istrimu, dan kamu adalah hidupku." 3 bulan setelah itu, aku terbaring di ranjang. Napasku mulai berat. Sinta selalu di sampingku, membacakan puisi yang dulu kutulis. Sebelum aku menutup mata, aku berbisik, "Jangan menangis, sayang, cintaku tak akan pergi. Aku hanya pindah tempat untuk mencintaimu lebih tenang." Sinta kini menjadi motivator untuk para penyintas disabilitas. Ia terus berjalan, membawa kisah kami dalam setiap langkahnya. Dan setiap malam, ia menulis di buku harian, "Aku dan Raka adalah bukti bahwa cinta tak harus kuat untuk bisa bertahan. Ia hanya butuh kesetiaan dan doa." Cinta sejati tak diukur dari seberapa lama kau hidup bersama, tapi dari seberapa dalam kau mencintai, bahkan ketika maut memisahkan.